Hai pemirsa, selama setengah jam ke depan, Maestro akan menemani Anda dengan memberikan tayangan yang mengangkat sosok seorang jurnalis senior kebanggaan Indonesia yang memiliki segudang prestasi. Saya lahir di Jakarta tahun 57. SD saya habiskan di Salemba, SD Melania 2, SD Kristen. Kemudian SMP di Pegangsaan sampai 8 di depan Megaria, dulu Metropol masih namanya. Itu SMP itu kayaknya yang paling banyak memori gitu. Dan sampai sekarang kawan-kawan satu kelas terutama nih satu sekolah lah ya, masih sering ketemu sampai sekarang. Kita masih kompak gitu. Memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang jurnalis yang mengharuskan untuk dinas keluar kota, serta sang ibu yang memang seorang pekerja, tidak membuat Rizal dan saudara-saudaranya kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya. Meskipun begitu, ia dan ketiga saudaranya melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya, yaitu saat pulang sekolah tetap mengaji dan biasanya hari Minggu ia rutin melakukan kegiatan pencaksilat. Ayah itu dulu tahun 50 wartawan koran Duta Masyarakat. Jadi pas ayah saya tugas di Teheran di Iran, saya lahir. Makanya nama saya jadi nama kayak saya Iran, Muhammad Rizal Pahlavi gitu. Soalnya pas ayah tugas Iran, saya bersaudara 4 orang, kakak paling tua perempuan, saya nomor 2, adik saya laki-laki 2 orang gitu. Jadi kita berempat gitu. Kalau ayah itu kan dulu memang wartawan kali ya, dia sering tugas keluar tiap hari bawa tenteng kamera gitu ya. Jadi mendidik sih tua lain aja gitu ya. Ibu saya kerja pernah di Kedutaan Besar Malaysia, pernah juga mereka berdua nih kerja di Malaysia juga di RTN dulu, televisi Malaysia. Didik sih saya kira kayak kebanyakan orang lah gitu ya. Pulang sekolah ngaji gitu kan, sekolah ngaji itu harus. Minggu kita belajar silat gitu. Ada Pak Haji Mama dulu namanya kan, jadi kalau nggak ngaji telat aja juga udah kena hukuman tuh. Jadi emang ada keras lah kalau soal itu ya. Yang saya selalu ingat itu silaturahmi itu nggak boleh putus. Itu ya. Terus ketemu orang yang lebih tua harus cium tangan. Ya kan, Betawi itu biasa gitu tuh. Ketemu yang lebih tua harus cium tangan, dan itu berlanjut sampai cucu saya sekarang. Cucu saya ada 3. Anak saya siapapun yang lebih tua, walaupun dia baru kenal, itu memang udah dari sononya udah begitu gitu. Mempunyai ayah yang seorang jurnalis membuat Rizal langsung belajar menggunakan kamera sang ayah yang hanya berawal dari keingintahuannya saja. Namun ternyata ayahnya memberi pengetahuan sedikit tentang banyak dunia fotografi, dan akhirnya hingga sekarang ia menekuni dunia fotojurnalis. Sebenarnya sih nggak diajarin ya, karena ngegeletak aja kan, ya taruh di tempatnya, kita cuman pakai, cuman kadang-kadang cara kita pakai itu salah, harusnya begini gitu. Ya ini kamu salah nih. Nah ini diafragma, saya taunya diafragma dulu kan dia belum SLR deh kalau nggak salah tuh, Yasika itu kan. Jadi bagaimana ngambil angle apa, bapak lah yang ngajarin gitu kan, secara nggak langsung ya. Dan kayaknya minat saya doang, kakak yang 2 sih enggak, cuek aja gitu. Menjadi seorang jurnalis membuatnya lebih mengetahui banyak orang dari kalangan manapun. Bahkan ia dapat tugas dari Istana Negara saat masih bekerja di majalah Tempo. Menjadi kebanggaan tersendiri dapat meliput di Istana Negara. Enggak juga dibilang jadi jurnalis. Itu dulu karena belum tahu. Dulu kan saya sebelum saya jurnalis, saya pernah kuliah tuh kerja di ekspedisi muatan kapal udara MKU. Ayah saya setelah selesai jadi pensiun jadi wartawan di MKL ya, menjadi Tanjung Priok.
kemudian di Pertamina pensiun. Mungkin dari situ kali ya, saya di MKU, terus akhirnya saya kuliah, akhir di STP, sekarang ISIP, dulu Sekolah Tinggi Publisistik. Nah di STP itu saya ketemu teman SMP saya, namanya M. Nigara. Dia dulu wartawan Kompas ya, terus terakhir pendiri Go, majalah Go. Itu teman SMP, teman-teman baik, ketemu di situ. Duluan yang masuk, karena saya masuk ke STP itu terlambat kan, baru 79. 79 itu diajak saya kerja di majalah Fokus dulu, gitu. Ya sebenarnya ceburnya di situ, negara nih yang disebutin. Jadi ya wartawan dulu kan, cuman karena minat saya memang di foto, akhirnya saya jadi fotografer itu belum gitu. Kita kenal banyak orang ya, dari mulai istilahnya dari mulai paling bawah deh ya, pemulung sampai presiden gitu. Saya pernah tugas di Istana, fotografer Istana yang ditugaskan oleh Fokus dan kemudian Tempo. Itu sampai saya keluar dari Tempo, saya masih kartu itu masih saya pegang gitu. Dan untuk nembus wartawan di tugas Istana itu juga nggak mudah karena harus di screening kan. Jadi senangnya itu ya kita kenal banyak orang, banyak karakter, terus bisa kemana-mana, ya kan. Seluruh Indonesia nih alhamdulillah sih udah pernah deh, ke luar negeri juga begitu gitu ya, udah kemana-mana gitu, termasuk setelah dari nggak di Tempo juga begitu gitu. Sempat ingin menjadi seorang seniman dan sempat mengikuti tes di IKJ untuk menjadi seorang seniman, namun mendapat cibiran dari sang ayah. Akhirnya Rizal memilih untuk menjadi seorang fotojurnalis, yang tentu saja profesinya membuat ayahnya bangga. Apalagi kala itu, perusahaan Tempo menjadi salah satu perusahaan ternama. Dia sih happy aja ya. Maksudnya suka gitu. Ya kan, dia lebih suka saya jadi wartawan dan fotografer daripada saya jadi seniman. Karena dulu saya mau jadi pelukis kan, saya sempat di IKJ itu kan, ikut tes. Ngapain nggak mau jadi seniman gitu. Ya kan? Begitu saya jadi wartawan nggak ada komen apa-apa gitu. Apalagi Tempo kan. Tempo tahun 80 kan. Aduh, nomor 1 kan di Indonesia gitu. Bangga lah dia, insya Allah sih bangga dia gitu kan. Artinya ada juga yang ngerujak beliau gitu. Sosok seorang Rizal Pahlevi yang saya kenal adalah sosok fotografer yang senior, yang sukses di dunia, jurnalis, tapi seseorang yang sangat peduli dengan perkembangan fotografi. Om Rizal kan udah fotografer senior, jadi pengetahuannya lebih senior. Semoga buat Om Rizal lebih menularkan ilmunya kepada fotografer-fotografer yang sekarang. Genre ya, saya nggak apa aja gitu, saya ada punya khas. Kalau kayak teman yang lain kan mungkin dia lebih kuat di fashion gitu ya, atau di landscape. Saya kayaknya semua saya kerjain gitu. Maksudnya sebagai fotografer profesional kan kita tergantung permintaan, ya kan, tergantung klien nih. Kalau kita udah terjun di profesional harus bisa semua gitu. Menurut saya sih harus gitu kan. Tapi ada orang kan yang memang spesialnya memang di salah satu genre gitu ya. It's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau saya 85 tuh saya di Tempo, bahkan saya pernah 1 bulan di Timur liputan di sana gitu ya, masih bergolak kan 85. 1 bulan di sana gitu. Kemudian begitu pindah ke majalah fashion, saya ikutin juga gitu. Yang penting sih kita bisa nangkep apa yang klien mau gitu. Ini kan apa yang klien mau kita bisa terjemahkan gitu dalam sebuah foto, sebuah gambar gitu. Mulai belajar desain di tahun 2009, yang belajar dari sang anak, namun sebelumnya di tahun 1994 hingga 2000-an telah membuat advertising agency, walaupun akhirnya harus terpaksa bubar. Tidak hanya itu, sang maestro ini juga telah berhasil membuat sebuah desain buku yang bekerja sama dengan penulis Lenneke F. Rio yang berjudul
The Journey Batik Pesisir from Semarang. Buku tersebut menjadi buku pertama yang menceritakan tentang budaya Semarang dan batik pesisiran. Selain itu, ada satu buku lagi yang berjudul Denok dengan tetap mengusung cerita dari budaya Semarang. Dari 2009 saya itu mulai belajar desain otodidak dari anak saya Angga. Baru terpikir gitu, ternyata asik juga kalau bisa mendesain buku sendiri gitu. Apalagi waktu tahun 2000-an itu banyak kan permintaan buku. Saya mulai benar-benar intens tuh 2008, 2009 gitu kan. Nah, buku pertama yang saya desain itu Batik Masterpiece karangan Ibu Tunggu Ramlan. Kemudian lanjut The Green Riau Indonesia, tulisannya Pak Rusli Zaina, Gubernur Riau pada waktu itu. Terus berlanjut sampai sekarang nih. Menghasilkan banyak karya yang tentunya sudah tidak diragukan lagi. Saat ini sang maestro telah bekerja sama dengan Yayasan UKM Indonesia atau RUKMI yang diprakarsai oleh Samuel Watimena dan Hermawan Kertajaya untuk meluncurkan 2 buku yang mendukung wisata Indonesia seperti Danau Toba atau Labuan Bajo. Dan sang penulis dari buku tersebut menunjuk Rizal Palevi sebagai fotografernya. Ya itu saya belajar desain tadi, desain grafis, tapi khususnya book design buku gitu. Nah, yang pertama itu saya lupa buku kebaya karangan siapa, tapi yang kedua itu sekaligus 2 buku saya bikin, buku batik ya. Judulnya The Journey sama Denok. The Journey itu menceritakan mengenai perjalanan batik Semarangan, batik pesisir khususnya di daerah Semarang dan sekitarnya. Itu karangan Bu Imperio. Denok juga gitu, buku karangan Bu Imperio mengenai adat istiadat perkawinan Semarangan. Menjalani profesi yang satu ini tak hanya butuh jam terbang dan teknik foto yang mumpuni, karena insting juga hal yang paling penting dimiliki. Karena jurnalis foto tidak bergelut dengan momen dan bergulir cepat setiap detik. Karena memang akarnya kan di situ. Sekolah saya kan sekolah publisistik, ya, sekolah tinggi publisistik, dan memang jurusannya memang jurusan jurnalistik. Jadi memang basicnya itu, dan itu bisa dipakai buat apa aja gitu. Kita terjun ke mana aja itu nggak ada matinya tuh. Dalam pembuatan buku kerjasama dengan penulis yaitu Tris Emir, tidak ada tantangan yang berat dalam pembuatan buku. Dengan waktu yang sangat singkat, tentu menjadi kendala yang harus segera disiasati oleh Rizal. Oh ini seri Pesona Kain Indonesia, yaitu sebenarnya idenya itu permintaan dari Yayasan RUKMI, Yayasan Pak Hermawan Kertajaya dengan Samuel Watimena. Mereka kerjasama dengan Gramedia. Gramedia menunjuk Mbak Tris Emir jadi penulis, Mbak Tris ngajak saya jadi fotografer. Dan kebetulan, alhamdulillah, Gramedia juga mempercayakan desain saya yang diterima gitu. Jadi dari 10 rencana kita, 10 destinasi itu, baru 2 yang di launching, 1 mengenai ulos Danau Toba, kemudian Songket Labuan Bajo, yang sebentar lagi mau di launching nih akhir Maret ini, Tenun Gedogan, itu dari Tuban, ya. Jadi buku ini nggak hanya bercerita mengenai kain aja, tapi ada muatan lokalnya, ada wisata itu, ada human interestnya gitu. Menarik. Nggak ada ya kalau dibilang tantangan, mungkin karena waktunya yang terlalu mepet gitu. Bayangin untuk 120 halaman kita cuma dikasih waktu, yang pertama malah 3 hari 2 malam, yang di Siborong-Borong ya agak lebih lama sedikit. Dengan waktu sesempit itu kita harus dapat data untuk penulisan yang banyak. Kalau tulisan bisa wawancara per telepon atau cari di Google, tapi kalau foto kan nggak bisa, foto on the spot kan, ya kan.
cuaca gitu. Alhamdulillah di si Borong-Borong itu di Samosir kita foto kan, foto Sita kalau nggak salah itu, foto fashion kayak ulos yang dibelit-belit. Selesai pemotretan hujan. Coba kalau pas kita foto hujan kan berarti kita masih extend lagi. Jangan kemana-mana. Setelah ini, Maestro masih akan kembali untuk mengupas lebih dalam tentang karir sang Maestro Rizal Falevi. Oke, kalau perkembangan sekarang tentu lebih banyak wadah, banyak media untuk mengekspresikan hasil fotonya gitu ya. Apalagi sekarang dengan mudahnya kita bisa bikin sendiri lewat online, lewat internet, medianya banyak sekali. Dibanding zaman dulu analog. Itu zaman analog media terbatas dan tidak semua orang juga bisa jadi fotografer di sebuah media gitu ya. Munculnya banyak orang-orang yang menemani dirinya sebagai fotografer saat ini tidak lepas dari berbagai jenis kamera berteknologi canggih yang muncul. Berkat kamera yang didukung dengan fitur yang canggih, kini menghasilkan foto yang bagus bukan masalah lagi. Kualitas foto juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jadi nggak kayak sekarang. Jadi sekarang kalau kita motret kita asal pencet aja juga bisa berapa puluh kali, berapa ratus kali dalam satu memory card. Di zaman analog kan isinya cuma 36 kalau yang SLR. Medium format ada yang 10 atau 12 gitu ya frame. Belum kalau yang large format cuman sekali aja satu kan, kecuali dia pakai roll. Jadi benar-benar waktu analog tuh kita benar-benar lightingnya berapa, lightingnya gimana ya, artinya kita mesti pakai diafragma berapa, speed berapa, frame juga kita betul-betul matang betul ya, baru kita berani shutter gitu. Jadi bedanya dulu sama sekarang gitu. Kalau fotografer zaman dulu itu bener-bener nggak boros. Jadi kalau bisa dalam sekali jepret itu jadi gitu. Kalau sekarang kan enak aja. Nggak out focus juga, dan dalam hitungan detik kita bisa hasil. Kalau dulu analog nggak, mesti dicuci dulu kan, baru dicetak gitu ya. Jadi sekarang sih lebih enak gitu ya, lebih mudah juga gitu kan, motret lebih mudah, hasilnya langsung kelihatan, medianya juga kita langsung bisa share, ya kan. Detik itu juga begitu kita foto kita bisa streaming, lebih ya jauh lah lebih enak, lebih bagus, lebih menyenangkan gitu kan. Segala hal yang berhubungan dengan digital selalu menyajikan kemudahan termasuk kamera. Semakin berkembangnya era digital saat ini, tentu semakin memudahkan para fotografer untuk mengekspresikan hasil karyanya dengan media yang semakin mudah diakses. Ya, pendidikan sih tetap penting ya. Menurut saya sih ada, sekarang kan banyak workshop, ada sekolah fotografi, bahkan sampai salah sekolah fotografi, karena motret kan nggak asal jepret aja, ada estetika di situ, ada tata krama juga, ya kan. Setelah itu juga setelah proses fotografi kan nggak berhenti juga sampai di situ, ya kan. Kita harus masuk lagi di editing, Photoshop. Ya. Perkembangan teknologi kamera yang memberikan kemudahan publik mengakses fotografi membawa dampak secara langsung atau tidak langsung pada kita. Namun sebagai fotografer profesional, pendidikan tentu masih menjadi hal terpenting yang harus diutamakan. Basic itu perlu sebelum kita apalagi menjadi profesional kan. Jadi nggak cuma kita ngerti diafragma, speed, framing gitu. Lighting juga orang mesti paham, karena intinya kan fotografi adalah memotret cahaya kan. Jadi kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa motret. Cuman cahaya itu kan macam-macam, cahaya yang dari Tuhan, dari alam ya kan, cahaya buatan kayak lampu. Lampu kalau salah aja kita
taruh kan udah beda lagi kan, ambience-nya masih beda. Jadi ya memang harus gitu. Orang apalagi mau terjun ke profesional kan dibayar, ya kan, kita nggak mungkin mengecewakan ya, klien gitu. Jadi ya kalau bicara pendidikan fotografi buat saya itu ya buat pemula yang mau terjun, saya kira cari aja workshop kok gitu kan. Seorang fotografer profesional mampu terlibat dalam pengambilan gambar. Hal ini membutuhkan pengalaman, profesionalisme, dan kepribadian yang tepat. Selain itu, fotografer bekerja dengan konsentrasi tinggi dan cenderung mempelajari teknik fotografi secara mendalam. Sekarang dengan handphone juga udah bisa jadi jurnalis dadakan. Saya pikir ada sisi positif, ada negatif. Ya banyak positifnya, tapi banyak juga negatif. Tergantung dari mana sudut pandangnya gitu kan. Sisi positifnya dari yang tadinya kita nggak tahu di satu daerah, katakan ada jembatan yang tiba-tiba rubuh gitu kan. Anak-anak sekolah nyebrang akhirnya lewat kali gitu. Jadi viral kan, pemerintah juga terbantu. Ya, sisi negatif juga banyak. Gitu. Banyak juga yang jadi hoax gitu kan, jadi hoax. Nah itu yang harus pandai-pandai kita nih, yang termasuk juga para fotografer juga, apalagi yang profesional. Buat saya sih lebih baik sebelum diposting, apalagi live streaming itu benar-benar mesti dipikirin dampak apa ini gitu kan. Karena dampak itu kalau viral kan ya iya kalau positif tanggapannya, kalau terus jadi negatif bisa kriminal. Ya kan? Banyak kasus yang gara-gara foto atau gara-gara video bisa jadi masuk penjara dan segala macam. Itu kan udah terbukti gitu kan. Dalam melakoni sebuah profesi, tentu saja memiliki sisi positif dan negatifnya. Seperti yang diutarakan Rizal Palevi, sebagai seorang foto jurnalis senior ini, sisi positif dan negatif itu tergantung dari sudut pandang yang melihat. Namun banyak sekali sisi positif yang didapat dari menjadi seorang fotografi. Tipsnya sih sederhana aja. Jadi terus saja motret, terus berkarya, jangan pernah berhenti. Setiap hari bawa kamera, apa yang dilihat kita foto, asal syaratnya satu, jangan membuat itu jadi negatif. Saya harap dia akan tetap aktif, sekarang juga kelihatan aktif, tetapi mendapatkan tempat yang tepat untuk mengembangkan kreativitasnya yang sebetulnya dia tidak henti-hentinya sebetulnya ya. Cuman karena tadi ya perkembangan zaman itu berubah, karya-karya visual ini penempatannya tidak seperti dulu lagi, tidak konstan, kontinu. Dan makanya tadi mungkin sekarang ini beliau banyak membuat atau berusaha membuat buku-buku yang berkaitan dengan budaya, dan saya pikir di situ dia akan bisa berkembang lebih jauh. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dengan kisah inspiratif dari sang maestro fotografi Indonesia. Tetap di UC Foto.